Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat siswa-siswi SMK Profita, tak lupa ibu dan bapak yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah karena pada kesempatan kali ini kita semua berada dalam kesehatan, dan mudah-mudahan rasa sehat yang sedang kita nikmati saat ini dijadikan sebagai sarana untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita dijadikan sebagai umat yang setia sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Siswa-siswi, hadirin hadirat, ibu dan bapak yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mukadimah tadi sudah disampaikan suatu ayat dalam Quran surah Al-Isra ayat 1, sebagaimana Allah berfirman dalam surat tersebut dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan kekuasaannya Nabi Muhammad SAW untuk di-Isra dan di-Mi'rajkan. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu ada suatu hal yang sangat bermanfaat bagi umat Islam, di mana hasil daripada di-Isra dan di-Mi'rajkannya oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Muhammad, yaitu perintah tentang sholat. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sholat itu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita sebagai umat Islam. Apalagi dalam kondisi sekarang ini, sholat itu harus dijadikan sebagai kekuatan untuk menghadapi berbagai macam rintangan, hambatan, cobaan, bahkan ujian yang mungkin akan diterima oleh kita semuanya ketika Allah mengujinya. Dengan kekuatan sholat yang sering kita kerjakan setiap hari harus menjadi tumpuan buat kita, harus menjadi kekuatan buat kita. Sehebat apapun yang Allah berikan lewat ujian, kita pun mampu menghadapinya, karena dengan sholat akan menjadikan diri kita kuat, dan dengan sholat kita pun mempunyai kesabaran dan keikhlasan khusus untuk diri kita masing-masing. Siswa-siswi, hadirin hadirat, ibu dan bapak yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam memperingati di Isra dan Mi'rajkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 4 hikmah yang kita petik dari peristiwa tersebut. Yang pertama, mendengar dan taat. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar perintah dari Allah untuk melaksanakan umatnya sholat sebanyak 50 rakaat, kemudian beliau pun mendengar dan tidak protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi atas dasar nasihat dari Nabi Musa alaihi salam bahwasanya
umatmu wahai Muhammad tidak akan mampu untuk melaksanakan jumlah rakaat sebanyak 50 rakaat. Maka dengan sebab itulah Nabiullah Muhammad SAW pun kembali menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah pun mengurangi jumlah rakaat menjadi 25 rakaat. Kemudian bertemu lagi dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun mengatakan umatmu gak akan mampu untuk melaksanakan jumlah rakaat sebanyak 20 rakaat. Kemudian Nabi pun kembali lagi kepada Allah untuk meminta keringanan. Akhirnya Allah memberikan keputusan yang mudah-mudahan keputusan ini kita sebagai umatnya mampu untuk melaksanakan, yaitu sebanyak 17 rakaat. Ketika Nabi Muhammad ditanya oleh Nabi Musa, berapa rakaatkah wahai Nabiullah? Maka Nabi Muhammad pun menjawab 17 rakaat. Apa kata Nabi Musa? Itu pun umatmu tidak akan mampu untuk melaksanakan 17 rakaat. Hadirin rahimakumullah, ini suatu peristiwa yang sungguh sangat luar biasa hebatnya. Kadang kita pun bisa melihat dan menyaksikan, dan kita pun mungkin bertanya kepada diri kita masing-masing. Yang mampu dan bisa hanya diri kita masing-masing, termasuk mungkin diri kita sendiri. 17 rakaat pun mungkin terlalu banyak jumlah rakaatnya. Karena apa? Yang kita rasakan 17 rakaat pun masih banyak kita meninggalkan sholat. Kalaupun melaksanakan 17 rakaat pun sering kita telat dan terlambat dalam melaksanakannya. Ini sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Untuk mengukur kecintaan dan kualitas keimanan kita kepada Allah. Jika kita cinta kepada Allah, jika kita mampu untuk mengendalikan kemalasan yang dalam diri kita ini, maka kita dikategorikan sebagai orang Islam yang mempunyai kualitas keimanan yang sungguh sangat luar biasa. Yang kedua, hikmah yang kita petik dari peristiwa itu adalah menerima saran. Jadi Nabi Muhammad SAW sosok yang Masya Allah, yang luar biasa ketaatannya, luar biasa ketakwaan dan keimanannya kepada Allah. Ketika beliau dinasehatin, ketika beliau diberikan suatu arahan, ternyata Nabi Muhammad pun menerima nasihat dari Nabi Musa alaihi salam. Nah, termasuk kita dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita pun dinasihatin oleh yang selevel dengan usia kita, ataupun di atas kita usianya, bahkan di bawah kita usianya. Ketika nasihat itu benar, wajib kita ambil. Kita jangan pernah merasa di usia kita paling tinggi, derajat kita paling tinggi. Ketika nasihat itu benar, kita pun wajib untuk menerimanya. Sekelas Nabi Muhammad pun menerima atas nasihat yang diberikan oleh Nabi Musa oleh malaikat alaihi salam. Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan suatu perhatian yang luar biasa. Apa perhatian dari Nabi Muhammad SAW? Begitu sangat luar biasa hebatnya dan banyaknya jumlah rakaat. Perhatian Nabi kepada umatnya adalah meminta keringanan kepada Allah agar jumlah rakaatnya dikurangi. Ini sebuah kecintaan Rasulullah kepada kita. Ini sebuah perhatian Rasulullah kepada kita yang sudah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad ketika di Isra dan di Mi'rajkan. Apalagi ketika setelah di Isra dan di Mi'rajkannya, Nabi Muhammad SAW tatkala beliau meninggal pun menunjukkan perhatian yang sungguh sangat luar biasa. Apa perhatiannya? Yang beliau sebut bukan keluarganya, yang beliau sebut bukan para sahabatnya, tetapi yang beliau sebut adalah ummati, ummati, dan ummati. Ini betapa sangat luar biasa kecintaan Rasulullah kepada kita. Maka kita pun wajib untuk mencintai Rasulullah SAW.
Dan yang terakhir, yang keempat adalah malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad rasa malunya begitu sangat luar biasa. Sebetulnya ketika Nabi Muhammad diperintahkan oleh Nabi Musa untuk menghadap kembali kepada Allah, beliau sangat malu. Kenapa sangat malu? Karena orang yang mempunyai kualitas keimanan sungguh sangat luar biasa, malunya pun sungguh sangat luar biasa. Jadi mengimbangi, apalagi malu melakukan sebuah maksiat. Nabi Muhammad SAW wajib kita ikuti, wajib kita laksanakan apa yang sudah beliau laksanakan. Dengan demikian, kecintaan kita kepada Rasulullah harus kita tunjukkan rasa malu kita kepada Allah dan rasa malu kita terhadap diri kita masing-masing. Al-haya'u minal iman. Karena malu itu merupakan sebagian daripada iman. Oleh sebab itulah, hadirin rahimakumullah, anak-anak sekalian, kita harus menunjukkan dan tunjukkan kepada diri kita masing-masing bahwa setelah kita mengetahui di Isra dan di Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, tiada lain dan tiada bukan, hasilnya adalah sholat, maka kita wajib melaksanakannya sekuat apapun. Meskipun dalam kondisi sakit, kita pun wajib untuk melaksanakannya. Kenapa? Karena as-salatu imaduddin, faman waqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadabaddin. Karena sholat itu adalah tiangnya agama. Siapapun yang melaksanakan sholat, berarti dia sudah mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang tidak sholat, berarti dia sudah meruntuhkan agamanya. Ini konsekuensi yang harus kita pegang. Ini konsekuensi yang harus kita laksanakan. Betapa sangat luar biasanya kecintaan kita kepada Allah, maka tiada lain kita wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Anak sekalian, yang terakhir yang ingin Bapak sampaikan, ketika sang muazin melakukan azan, di sana disebutkan suatu kalimat, hayya 'alas shalah, marilah kita sholat. Kenapa kita sholat? Hayya 'alal falah, karena setelah kita melaksanakan sholat, falah, kebahagiaan pun akan kita dapatkan. Jadi sekuat apapun dan sehebat apapun rasa malas dalam diri kita, ketika muazin sudah memanggil, kita pun segera bergegas untuk melaksanakan perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariatnya muazin yaitu dengan berazan, tetapi hakikatnya Allah mengundang kita untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu sebanyak 17 rakaat. Anakku sekalian, itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesalahan ada dalam diri saya, kebenarannya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.